Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Jadi di hari ini kita akan memberikan news update yang terjadi di hari Kamis kemarin. Apa aja sih yang akan kita bahas di sini? Nah, jadi kita akan mulai pertama dari yang namanya indeks. Oke, kita mulai. Jadi di indeks ini ada apa aja sih beritanya tadi malam? Nah, di bursa Wall Street ini kemarin menguat. Jadi dia terdorong rally pada menit-menit akhir perdagangan dikarenakan imbal hasil obligasi yang turun. Tapi di sini kita lihat kalau pasar ini masih terbebani resiko resesi. Nah, jadi Dow Jones Industrial Average ini ditutup naik 0,64% menjadi 30.677. Dan di sini kalau kita lihat di indeks S&P 500 ini naik hampir 1% atau 0,95% di angka 3.795. Sedangkan Nasdaq Composite ini yang paling tinggi kenaikannya. Nah, di sini dia naik 1,62% menjadi di angka 11.232. Nah, kalau kita lihat pergerakan pasar yang kita lihat di hari Kamis kemarin, ini setidaknya di internal ini menunjukkan pasar menjadi semakin peduli dengan pertumbuhan ekonomi global. Jadi kalau kita lihat di indeks pasar yang lebih luas, di sini menunjukkan kalau saham ini lebih defensif seperti consumer staples, utilitas, real estate, dan healthcare. Ini mendorong kinerja yang lebih baik dengan masing-masing sektor ini naik 2%. Jadi kalau kita lihat di sini saham sudah mulai mengalami kenaikan. Dari segi consumer staplesnya ini seperti Clorox melambung 6% sahamnya. Nah, kalau kita lihat di sini rekomendasi apa sih yang akan kita berikan untuk di saham? Jadi di sini ada kalau kita lihat saham NIO. Jadi untuk midterm-nya ini masih akan mengalami kenaikan, tapi kalau kita lihat dari segi teknikalnya, dari segi teknikal di sini menunjukkan untuk downtrend-nya dia sudah akan berakhir dan sedang berada di area support-nya. Jadi dia sekarang ada di harga 23,50 per lembar sahamnya. Jadi di sini kalau kita ingin membeli di sahamnya NIO itu bagusnya di angka berapa? Bagusnya sekitar di angka 20-an. Jadi untuk saham salah satunya kita bisa membeli di saham NIO. Nah, lanjut ke komoditas Bapak Ibu. Jadi kalau untuk komoditas, kemarin di harga minyak ini anjlok sekitar $2 per barel di hari Kamis setelah pernyataan Federal Reserve Jerome Powell ini akan mengatasi kekhawatiran kenaikan suku bunga dan dia akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini dia akan menaikkan suku bunga untuk menahan laju perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ini mengakibatkan harga minyak mentah ini menjadi turun. Jadi minyak mentah di sini berjangka Brent ditutup turun $1,69 atau 1,5% menjadi di angka 110,05 per barel. Nah, kalau kita lihat di minyak berjangka West Texas Intermediate-nya, dia di sini turun $1,92 atau 1,8% di angka sekarang 104,27 per barel. Nah, kalau kita lihat di sini Powell menegaskan fokus The Fed ini akan mengendalikan inflasi. Ya, dia akan memberikan tanpa syarat dan pasar tenaga kerja kuat secara tidak berkelanjutan. Nah, di sini komentar itu yang memicu kekhawatiran kalau kenaikan suku bunga ini akan mengalami kenaikan lebih lanjut. Jadi di sini hal yang sangat penting bagi sektor minyak ya. Jadi ini akan mempengaruhi ke semua sektor. Jadi harap berhati-hati Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat chartnya, kalau kita analisa menggunakan Fibonacci di sini, harga minyak mentah sekarang untuk khusus di WTI crude oil, dia ada di harga sekitar 104. Nah, kemungkinan untuk jangka panjangnya, harga ini akan terus mengalami penurunan dikarenakan dia sudah mencapai di level resisten di 129,61. Dan penurunannya sampai mana? Mungkin bisa aja kalau kita lihat dari Fibonacci di angka sekitar $60. Nah, tapi ini untuk jangka panjang. Kalau untuk jangka pendeknya seperti apa Bapak Ibu? Jadi untuk jangka pendeknya kita masih bisa melihat kemungkinan ada kenaikan dari 104 ke area 105 sampai 106.
Nah, untuk di forex seperti apa? Jadi USD ini mengalami yang namanya pelemahan. Jadi New Zealand dollar, Australian dollar, euro, Japanese yen, dan GBP dan Canadian dollar ini mengalami kenaikan yang cukup besar terhadap USD. Itu pertama ada di New Zealand dollar. Sementara di Swiss franc ini mengalami pelemahan akibat inflasi yang tinggi dan juga kenaikan suku bunga di Amerika. Nah, kalau untuk forex rekomendasinya untuk di forex itu ada apa aja? Jadi pertama, Bapak Ibu, ada di GBP USD. Kalau kita lihat analisanya, di sini mungkin untuk range time frame besarnya, GBP USD ini masih di range sideways atau harga yang flat. Tapi kalau untuk Bapak Ibu ingin mengambil kesempatan, kita bisa mengambil kesempatan untuk open posisi buy di harga sekian 1.22809 dengan targetnya di harga 1.24104. Tapi waspadai juga jika harga ini mengalami penurunan, Bapak Ibu bisa menunggu di area supportnya. Jika area support ini ditembus, di break, Bapak Ibu bisa siap-siap ambil posisi sell. Kalau kita lihat di RSI dan juga stokastiknya, ini harga bisa mengalami kenaikan ya. Kalau kita lihat di RSI ini akan mencapai di level overbought-nya di level 80. Nah, selanjutnya di Euro USD untuk jangka pendeknya ini masih akan mengalami kenaikan. Jadi dia akan sampai di angka 1.0565 untuk target paling tingginya. Jadi kalau Ibu dan Bapak mewaspadai harga, waspadai juga di harga 1.0500 jika ini akan mengalami penurunan. Jadi kalau dilihat dari RSI dan juga moving average-nya, ini masih ada di level tengah. Jadi Bapak Ibu masih bisa membuka kesempatan untuk buy, tapi waspadai, hitung juga money management dan resikonya. Jangan lupa memakai stop loss. Nah, untuk di cryptocurrency, apa yang terjadi? Jadi di kripto kemarin ini tuh mengalami yang namanya kenaikan ya. Jadi masih bisa Bapak Ibu masuk ke pasar kripto. Nah, untuk kalender ekonomi hari ini ada apa aja? Jadi hari Jumat kita melihat untuk New Zealand dollar itu mengalami hari libur ya. Lalu ada di Australian dollar. Nah, di sini ada government law speaks. Ini harus diwaspadai 6.30 sore nanti. Dan juga di jam 1 siang itu ada laporan dari GBP untuk retail sales. Nah, fungsinya apa? Jadi retail sales itu akan melaporkan penjualan di bidang retail dari negara Inggris. Jadi kalau di sini kita lihat aktualnya nanti akan lebih besar dari 0,6%, maka ini akan berpengaruh positif bagi GBP. Nah, selanjutnya di sini tidak ada berita penting lagi yang lainnya. Jadi untuk berita hari ini sekian itu, terima kasih. Untuk Bapak Ibu yang mungkin menonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like dan komen. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti berita-berita yang next-nya kita akan update. Oke, jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Sampai jumpa kembali.